tadi. Mohon maaf ya, kadang ada wali murid yang tidak cocok dengan kita. Mantu itu guys, Luar biasa. keren kepala sekolah. We can make it if we try. Building castles in the sky. Just Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo guys, kembali lagi bersama podcast kita pada siang hari ini bersama saya Nurlaini Hoirunisa dan partner saya. Tresna dari Permana. Oke, sekarang kita akan membahas tentang seputar dunia pendidikan. Teman-teman di luar sana ada nggak sih yang menjadi guru muda di sini? Sepertinya sih ada ya. Iya, kalau begitu dengan diadakannya podcast ini semoga bisa menginspirasi teman-teman guru muda di luar sana. Pastinya dong, pastinya kita akan menggali lagi semuanya tentang pendidikan yang ada di Indonesia ini. Iya. Dan kita kebetulan tidak berdua saja. Kita akan mendatangkan bintang tamu yang sangat spesial luar hari biasa ini. ya. Iya, yang sangat motivasi untuk kita berdua dan tentunya untuk teman-teman di luar sana pastinya, ya kan? Iya, betul. Oke, Oke. tidak perlu berlama-lama lagi ya. Ya, kita panggilkan saja orang spesial adalah Ibu Nunung Nurjana. Jangan duduk dulu. Silakan Ibu. Iya, selamat datang. Gimana Bu kabarnya hari ini? Alhamdulillah, luar biasa, Allahu Akbar. Oke, terima kasih ya Bu udah mau mampir ke sini datang buat acara podcast kita siang hari ini. Walaupun Bekasi agak sedikit mendung hari ini. Pendidikan. Ibu Nung ini berasal dari sekolah mana? Terus boleh dijelaskan atau apa sih namanya? Menjelaskan tentang arti pendidikan itu apa menurut Ibu? Ya Ibu, langsung soal dunia. Apa sih Bu pendidikan itu menurut Ibu sendiri? Iya. Iya. Perkenalkan, nama saya Ibu Nunung Nurjana. Saya dari SDIT Nurul Ikhlas Harapan Jaya di Kota Bekasi. Pendidikan itu sangat penting buat kita semua ya, terutama buat anak-anak zaman sekarang. Beda dengan zaman dulu cara mendidiknya. Apalagi zaman sekarang udah banyak anak-anak di usia dini udah pada pegang gadget. Nah, di situ peran guru sangat penting sekali untuk apa ya? Lebih pinter dari anak didiknya tersebut, seperti itu. Jadi peran guru sangat penting sekali di situ. Harus banyak ilmu-ilmu yang di luar nanti bisa diterapkan ke peserta didiknya. Oh, jadi kita harus emang harus belajar dari dunia luar juga ya Bu ya? Iya, betul. Betul. Wawasan tambahan. Oke. Apa sih, baca buku juga sangat penting sekali. Jadi nggak hanya ya gurunya juga buka gadget aja. Iya, harus baca buku, banyak-banyak apa sih ilmu pengetahuan di sana yang kita baca dan kita bisa terapkan kepada peserta didik kita. Apalagi zaman sekarang tuh luar biasa, anak-anaknya lebih pinter, lebih hebat daripada guru-gurunya ya. Benar, banyak pertanyaan-pertanyaan yang kadang-kadang nggak masuk akal, tapi kita harus jawab. Iya, betul. Di luar ekspektasi kita. Iya, betul. Iya. Apalagi saya ngajar di kelas 1 ya, para ngajar kelas 1 juga, di kelas 2 juga. Jadi banyak pertanyaan-pertanyaan yang memang nggak masuk akal, tapi kita harus jawab kayak gitu. Oh iya. Di luar apa namanya? Logika kita, Logika. Oh ya, untuk Ibu Nunung sendiri tadi mengajarnya sudah berapa lama Bu di sekolah itu? Kalau di SD itu sekarang itu baru 5 tahun ya, tapi sebelumnya saya ngajar di TK sekitar 21 tahun. Oh, lumayan lama ya Bu ya. Lumayan ya. Jadi sekitar 25 tahun ya. Oh, 25 tahun. Udah berkecimpung di dunia pendidikan. Oh, selama 25 tahun mengajar itu Ibu ada rasa ingin, aduh kayaknya capek banget nih, pengen Jenuh, mengundurkan diri. jenuh. Iya, jenuh Iya. gitu. Gimana Bu? Gimana? Nggak Terus maju gimana? mundur gitu.
Dan kalau misalkan ada, gimana cara kita mengeksplor gitu loh, Bu, Iya. biar kita tidak ini tidak bakalan jenuh nih gitu. Caranya gimana tuh untuk menghandle diri kita sendiri gitu kan? Kita sebagai calon guru muda ya, maksudnya pengen terjun ke dunia pendidikan gitu. Jadinya apa gimana sih caranya gitu loh? biar tidak Kalau jenuh? sebenarnya itu kan kalau jadi guru itu pilihan Allah ya. Iya. Ibaratnya Allah memberikan kita guru menjadi pendidik di sekolah itu udah pilihan Allah kayak gitu. Banyak orang yang kuliah di dunia pendidikan pun tidak bakal bisa jadi guru kalau memang Allah tidak memberikan jalannya itu Iya. seperti itu. Iya. Jadi nggak ada rasa kejenuhan sedikit pun selama 25 tahun saya mengajar. Berarti happy gitu ya? Iya, nggak ada. Gitu. Biasa. Luar biasa banget nih Bu nih. Nah, terus perubahan apa aja tuh Bu yang paling terasa dari dulu sebelum Ibu masuki dunia pendidikan tuh Sampai sekarang. sampai sekarang? Perubahannya nggak ada ya, tapi kalau kurikulum memang banyak yang berubah. Setiap menteri itu beda ya. Nah, di situ kita harus bisa beradaptasi dengan RPP yang terbaru, RPP terbaru lagi setiap ganti menteri kayak gitu. Iya. Dan dari situ kita juga harus banyak belajar. Nah, nanti kalau sudah di sekolah, biasanya sekolah-sekolah itu mengadakan seminar-seminar, itu wajib ikut seminar kayak pendidikan-pendidikan baru. Di luaran sana kita ada kayak gitu, harus ikut karena untuk menambah-nambah ilmu juga buat di dunia pendidikan sekarang kan sedikit rumit banget ya. Betul-betul. Apalagi kemarin saya ngerjain rapot luar biasa. Oh iya, kenapa tuh Bu? Luar biasanya Sudah kenapa? zaman modern ya? Iya. Sudah memakai rapot atau belum? Atau Kita pakai punya dari yayasan Yayasan, tersendiri. iya. Sebelumnya maaf Bu, pakai kurikulum Merdeka atau masih 2013 sih Bu sekolahnya? Campur, ada yang pakai kursilas, ada yang pakai kurikulum Merdeka, tapi sekarang sudah diserentakkan untuk memakai kurikulum Merdeka. Kurikulum Merdeka. Iya. Oke. Jadi ini tadi kan Ibu sudah membahas pendidikan modern sama yang sekarang ya. Jadi apa sih tantangan yang terbesar menurut Ibu tuh kalau di zaman pendidikan yang sekarang ini dibanding yang zaman dulu itu? Iya, betul. Kalau kita compare ya satu sama lain. Revisi melulu. Dibikin seru aja. Puter, cincau capanda. Blek, kunyah. Yuk putar seru momenmu. Kalau kita compare ya satu sama lain. Apa ya, jadi pembelajaran itu kalau kita mohon maaf ya, kadang ada wali murid yang tidak cocok dengan kita. Kalau aku dulu masih yang muda-muda tuh kesel kadang-kadang waktu zaman-zaman muda. Tapi semakin kemari alhamdulillah jam terbang semakin banyak belajar, dan karakter wali murid seperti apa kita, jadi tidak hanya siswa aja yang kita lihat, jadi wali muridnya juga karakternya kayak apa. Kayak gitu kita harus tahu juga. Kan nanti juga di SD yang kalian ambil ini di dunia pendidikan ini dapat psikolog kan? Iya, iya benar. Berapa semester dapatnya? Satu semester pas Kita baru dapat semester satu. 2. Biasanya dapat 2 biasanya. Satu aja, psikolog pendidikan nggak ada yang Iya. satu. Oh, psikolog anak? Iya. Dapat nggak? Belum. Oh, tapi kalau saya waktu itu di Muhammadiyah dapat, jadi psikolog pendidikan dapat Sama anak. sama anak. Oh, jadi dua. Jadi psikolog, Iya. psikolog biasa sama psikolog tentang anak. iya. Oke. Kalau anak tuh lebih cenderung ke anaknya, nanti kita bisa tahu bagaimana karakter dia di rumah dan nanti orang tuanya seperti apa kayak gitu. Oh. Tapi nanti kalau seandainya kan ada wali murid yang memang kurang sayang sama kita ibaratnya, Iya. kayaknya disayang nggak sama wali murid juga. Pasti ya? dong Bu, biar Iya. dapat terus ya. Enggak di sekolah saya nggak boleh. Oh, iya. Mohon maaf. Nggak boleh. Nggak boleh. Di sekolah saya alhamdulillah. Canda ya guys. Bener-bener emang si bro ini. Kalau di sekolah saya memang menerapkan tidak boleh Tidak boleh menerima apapun, ya. dari wali murid, karena kita Emang udah kebijakan dari pemerintah juga kan? iya betul. Terus kita juga menjaga marwah Iya, kita sebagai betul. seorang guru. Betul. Seperti itu. Jadi kalau seandainya ada wali murid yang memang kurang cocok sama kita, sebaiknya kita jangan meladeni untuk tidak cocok lagi ya. Harus yang ambil hatinya, biar lebih dia sama kita lebih. Karena kan udah kalau misalkan udah dongkol sama udah kesel gitu. Udah dibiarin aja dah gitu. Biar aja deh anaknya deh, anaknya ntar aku biar. Jangan kayak gitu, kita harus profesional. Misalnya ada wali murid yang nggak ini sama kita, tetap anaknya kita sayang. Berarti Bu ya emang betul, selain betul. menghadapi anaknya, menghadapi orang tuanya tuh
Iya, sabar apalagi juga kalau di ya. swasta luar biasa karena dia kan swasta itu kan bayarnya lumayan. Jadi tuntutannya lebih Iya. wow lah ya, Nah, Bu, kita ya. sebagai seorang guru juga sebelum masuk ditekankan itu harus kayak gini sama sekolah. Jadi kebetulan karena aku di TK udah lama dan sekolah di TK-nya juga swasta, jadi tahu bagaimana cara menyikapinya. Dan ditaruhnya pun ditaruh di kelas rendah sama sekolah 1 dan 2 ya. Ibaratnya udah tahu lah bagaimana caranya kayak gitu. Hadapinya ya Bu ya. Ya gitu misalkan kita udah kayak perhatian nih Bu, kita udah mencoba care. share sama orang tua dan anaknya, tapi ternyata orang tuanya tuh ada yang nggak bisa menghargai kembali gitu loh, maksudnya nggak kasih feedback Nggak kasih gitu. feedback. Nah, itu gimana Bu, itu artinya sakit banget atau gimana gitu? Ya manusia biasa sakit pasti biasa kan, wajar. Tapi kita profesional, Iya. profesional sebagai seorang guru ya harus tetap senyum, tetap baik, tetap ya begitu lah. Oke, dengerin bagi kalian yang ingin jadi guru. Iya, Harus sabar ya, selain menghadapi anak-anak dan menghadapi wali murid yang Betul. juga. Pertanyaan nih Bu dari saya lagi. Boleh. Dari netizen Bu, buat Ya. pasti netizen semuanya ingin bertanya tentang ini. Hai Bu. netizen. Hai netizen, hai. Diminta menggambarkan dunia pendidikan kita untuk saat ini. Satu kata aja Bu, apa yang Ibu pilih? Maksudnya apa yang ibu pilih Enggak, gimana? untuk dunia pendidikan saat ini sistemnya itu kayak gimana menurut Ibu? Oh, udah sangat, Dengan satu kata aja tapi. sangat baik sekali. Itu Banyak itu. Bu. Sangat baik sekali. Udah semakin banyak yang apa ya, canggih lah ya kayak gitu. Pokoknya keren deh. Ya, jadi dimudahkan ya Bu Iya, teknologi betul. sebenarnya. Sudah Yang penting mau belajar ya kalau jadi guru ya. Iya. Nggak boleh nggak mau belajar. Yes. Karena kita belajar itu dari mulai lahir sampai masuk ke liang lahat. Ya. Harus improve ya Bu. Ha-ha. Berarti tiap tahun harus meningkat Ya ya Bu. betul. Harus tiap tahun tuh Betul. banyak ilmu-ilmu yang diserap. Jangan hanya itu aja. Nanti kalau itu aja, ih kok bu guru nggak ada peningkatan kayak gitu. Iya, banyak tuh Bu dosen kalau anak-anak kan kadang suka beranggapan tuh kalau udah jadi guru kan nggak perlu belajar, ternyata itu salah ya Bu Salah, ya. salah banget. Tuh dengerin tuh teman-teman. Iya kayak Iya. kalau di sekolah aku jadi promosi sekolah. boleh Bu, boleh. Boleh Bu. Kalau di sekolah aku Sebut tuh aja. di SD aku di SD ini itu luar biasa. Jadi memang kepala sekolahnya itu ibaratnya memberikan selalu apa ya, sesuatu yang baru buat gurunya untuk lebih baik lagi. Memanggil apa ya, kadang-kadang kayak narasumber yang bagus-bagus banget ke sekolah. Jadi Workshop gitu ya? iya betul. Jadi kita tidak perlu workshop di luar karena di sekolah udah dipanggilin. Oh, udah difasilitasi. Iya, betul. Oh, berarti itu kepala sekolahnya maju itu guys. Luar biasa. Oh, keren kepala sekolahnya. Ada Dari, inisiatif. dari kalian sama tahu yang mau masuk di sini bisa. Di SD mana tuh tadi kan? SDIT Nurul Ikhlas Harapan Jaya. Harapan Jaya. Ada Jaya. infoloker nggak Bu di sana? Banyak. Oh, banyak. Kalau di akhir tahun. Oh, di akhir tahun. Rekrut kita ya Bu ya, jangan lupa. Terus pertanyaan lagi nih Bu, menurut Ibu ini apa sih hal kecil yang sering kita remehkan tetapi itu sangat berpengaruh atau sangat berimpact gitu loh Bu dalam proses belajar mengajar di kelas? Hal-hal kecil apa sih Bu yang sangat mempengaruhi gitu loh Bu menurut Ibu sendiri? Kebetulan kalau di kelas bawah itu guru-gurunya alhamdulillah disiplin semua ya. Sebenarnya kalau guru itu lebih ke disiplin ya, Iya. kayak datang harus tepat waktu. Karena imbasnya juga kan ke murid juga. Kalau kelas kosong juga kan ibaratnya berpengaruh kayak gitu. Jadi yang pertama hal kecil itu disiplin ya Bu Yes, dari betul. awal. Kalau disiplin pasti muridnya memfollow up Iya lah gitu betul ya. betul. Oke. Jadi netizen nggak boleh bangun siang-siang Iya. ya. Kalau dari guru sebelum pagi, Oh, bangun bangun pagi. pagi. Ditanya Jam siswanya, kamu bangun jam berapa nak? 4:30 lah, gurunya bangun jam 6. Oh iya iya. Karena setiap random banget, maksudnya di satu kelas sekitar 32 siswa itu kan macam-macam orang Iya. tuanya. Iya. Kayak Berbagai gitu. budaya, Iya segala betul, macam ya. ada Iya. suku
segala macam kan. Nah, di situ peran kita sangat penting sebagai seorang guru. Oh iya, ini ngomong-ngomong soal orang tua nih Bu, kan tadi di dalam satu kelas tuh berbagai macam anak dan orang tuanya tentu pasti berbeda-beda dengan karakternya masing-masing. Nah, itu misalkan kan kalau misalnya nih Bu, di satu kelas itu kan tidak mungkin semua anak tuh mampu untuk mengangkat satu pelajaran itu. Misalkan ada yang belum bisa membaca nih, belum bisa nulis, itu kan harus ada kerjasama antara orang tua dan guru nih. Ya, betul, nah, itu betul. gimana Bu cara Ibu komunikasi dengan orang tua untuk mengajak kerjasama itu untuk membimbing anaknya itu gitu? Gimana Bu caranya? Itu kendala kemarin saya awal masuk di kelas 1 tuh memang ada beberapa anak yang belum bisa baca ya. Kita komunikasikan ke orang tuanya, terutama kalau saya nggak bisa untuk chatting gitu ya, pasti langsung telepon. Oh gitu. Kendalanya apa? Kayak gitu, misalnya nggak bisa baca, pun saya tambahin boleh nggak di sekolah kayak gitu. Jadi tanpa bayar. Iya. Oh, belajar tambahan gitu. Ya, paling setengah jam boleh nggak pun boleh, nanti jemputnya agak telat kayak gitu. Pokoknya tuh rutinitas tiap hari tuh kayak gitu. Jadi alhamdulillah di semester 1 ini sudah pada bisa baca. Alhamdulillah. Banyak kan ya Bu ya, kayak Iya. gitu ya. Berarti ada aja ya? Kelas 4, kelas 5-nya yang belum bisa Iya, ngapa-ngapain. betul. Banyak kejadiannya, khususnya di negeri ya Bu. Kalau Iya. di swasta saya kurang paham gitu. Karena kan kalau swasta kan diseleksi ya Bu. Iya. Maksudnya bener-bener masuknya gitu Bu, nggak sembarangan orang Iya. masuk gitu kan. Iya. Kan kalau di negeri mungkin entah dari domisili atau gimana kan, jadi Iya, bisa betul. masuk gitu. Jadi kan saya mau nanya lagi nih Bu, kan kita sebagai manusia kan tidak luput dari kesalahan ya Bu. Iya. Jadi kalau saya boleh tahu kesalahan terbesar Ibu pas lagi mengajar, pada saat mengajar itu apa Bu? Terus yang bisa bikin menghapus kesalahan itu apa Bu? Maksudnya caranya gitu loh Bu. Kalau Ini misalnya, lagi posisi pembelajaran atau apa? anything Bu, maksudnya ya pas saat pembelajaran boleh. Kesalahan terbesarnya mungkin entah kurang satu materi nih gitu Bu, kayak gitu ada nggak Bu? Iya sih, pernah, tidak Bu? pernah. Kira-kira? Cuman satu kesalahan, aku kalau nggak belajar malam aja. Oh, Jadi kalau misalnya kita berarti mau belajar tambahan ya Bu? bukan, jadi kita besok mau ngajar nih. Ya. Kita lihat jadwalnya apa, misalnya matematika sama IPA. Gitu. Nah, malamnya kita jangan nggak belajar, harus belajar. Memang segala sesuatu itu nggak bisa misalnya walaupun udah ada RPP yang udah kita siapkan, kita masuk ngajar tanpa pegangan kita sendiri, itu kita nggak bisa. Iya. Seperti meraba kayak gitu. Jadi Kalau besok ngomong-ngomong ya. iya, apa yang mau kita sampaikan ke siswa kita gitu, dan harus nyampe benar-benar ke dia. Kalau nggak nyampe ya juga kita jadi dosa. Iya betul. Jadi tuh aku kalau misalnya malam itu pelajarannya apa di besok, kan jadwal ada tuh di kamar. Misalnya pelajarannya IPA sama matematika, kita buka dulu. Terus kita searching apa yang harus kita sampaikan, kita bikin catatan kecil yang nanti anak-anak tuh bisa nyampe ke dia. Nanti kalau udah selesai pembelajaran, kita tanya, walaupun dia kelas 1, dia kalau anak-anak cerdas ya, itu selalu ada yang nggak ngerti nggak sayang hari ini? Ada Bu, maksudnya tadi Ibu apa? Nah, kita harus Iya. jawab. Kayak gitu. Harus ada feedbacknya. Iya, betul. Dan memang sebelum pembelajaran dimulai, itu kita harus review dulu. Oh, review pelajaran. Iya, jadi review yang materi lalu, minggu lalu, masih ingat nggak? Gitu, masih ingat nggak dia pembelajaran kemarin? Kalau masih ingat berarti alhamdulillah nyampe pembelajaran yang belum disampaikan. Seperti itu. Kalau seandainya nggak ingat, bintangnya berkurang. Oh gitu. berarti pakai bintang ya, Iya. Bu? Oh, kayak pakai spot-spot gitu yang Iya. benar gitu. Swasta. Iya. Coba dulu masuk swasta saya. Saya juga coba yang masuk swasta dulu ya, soalnya kalau negeri. Emang di swasta itu luar biasa, aku pas ngajar di swasta itu emang anak-anaknya pintar-pintar dan cerdas-cerdas. Iya. Berasa tuh bedanya Siap, sama di Iya. swasta. Iya. Salah satunya ya Bu. Betul. Apa ya, kayak karena materi itu bener-bener nyampe ke dia, kayak gitu. Kayak diserap gitu Iya. bener-bener ya. Sampai anaknya nggak bisa pun kan kita butuh pendekatan, apa yang nggak mampu, apa yang nggak bisa, kayak gitu. Karena satu kelas itu kan 2 orang, Oh, satu kelas 2 orang. Oh, ada guru dinia dan guru umum. Nah, kebetulan saya megang guru umum, jadinya ya memang harus terjun langsung karena anaknya nggak bisa. Gitu. Oke, untuk kecerdasan anak itu kan berbeda-beda ya Bu ya. Betul. Nah, terus selain kecerdasan, aku mau tanya nih soal karakter anak-anak nih. Kan kalau anak-anak zaman sekarang tuh kayak suka ada aja ya Bu ya tingkahnya ya Bu ya. Di dalam Betul. kelas tuh ada yang suka naik-naik meja, ada yang Iya, suka dorong-dorong kursi,
tiba-tiba tahu-tahu di belakang Siapa? ibunya kan ibu guru gitu. Nah itu gimana tuh Bu cara ibu menghadapi karakter anak yang berbeda itu pasti pusing, apalagi kan kata ibu tadi banyak guru-guru zaman sekarang yang marah-marah kan gara-gara karakter anak tadi kan. Itu gimana Bu kalau ibu sendiri? Bukan marah-marah sih sebenarnya. Bukan marah-marah, kurang sabar. Iya. Atau kita harus diam Iya. atau gimana gitu? Ya sesekali kita memang harus seperti itu juga. Maksudnya biar dia ada rasa. Tegas gitu ya. Betul. Jangan apa sih dibiarin aja, jangan kayak gitu. Nanti juga kalau misalnya jatuh apapun membahayakan dia, kita apa sih imbasnya ke orang tua. Oh ya harus kita kasih pengertian ya Iya, Bu sama anak itu. betul. Oke. Dan kita masukin pembelajaran kayak misalnya di Pancasila harus rukun sama teman, Oh. harus sayang sama teman. Itu juga ada di pembelajaran Pancasila, di pelajaran. Masukin nilai-nilai Iya, gitu ya. betul. Apa yang udah diajarin sama Bu Nunung kan kayak gitu. Oh. Di pembelajaran apa? Pancasila Bu harus apa sama teman? Harus sayang, harus rukun, harus baik kan seperti itu. Oh jadi kita dapat 2 poin ya Bu, kita bisa memberikan arahan kepada anak-anak, terus kita juga bisa dapat belajar Iya. dari mengaitkan dengan pelajaran betul. itu. Oke. Nah, kalau untuk mengetahui karakternya ya kita bisa apa ya, kalau di swasta itu kan emang kayak gurunya 2 ya, jadi kita memang satu-satu kita tahu karakter anak ini apa, dia maunya apa kayak gitu. Kayak gaya belajarnya juga kita harus tahu gaya belajar dia maunya kayak gimana, sambil gambar kah atau sambil kadang-kadang muter dulu baru nulis. Nah, kita biarin aja nggak apa-apa. Kalau masih di kelas 1 mungkin guru kelas 1 masih toleransi, tapi nanti kan ada jedanya ya, maksudnya kelas 2 masih, kelas 3 tapi kalau udah kelas 4 nggak boleh. Nggak boleh, iya. 4, 5, 6 itu kan udah mau masuk nanti 3 tahun lagi ke SMP. Jadi memang harus fokus belajarnya gitu. Apa Bu, kalau misalkan tadi kan udah dijelasin ya keberhasilan, tentang keberhasilan itu Bu. Kalau misalkan apa sih menurut Ibu itu indikator keberhasilan yang apa namanya, yang selain nilai akademik gitu Bu, yang siswa, oh ini siswanya berhasil nih, selain nilai akademik itu yang keberhasilannya apa Bu menurut Ibu? Indikator. Karakter. Adab dan akhlak. Oh berarti membangun karakter Iya, juga sesuatu betul. yang indikator keberhasilan. Iya, gitu, betul. berarti ya. Selain Kalau nilai dia pinter buat apa? Kalau Iya. apa sih Adabnya karakternya tidak bagus, adabnya Iya. tidak bagus buat apa juga gitu Iya, kan? betul. Karena kita menerapkan itu juga seperti itu. Jadi sudah tidak terasa ya ngobrolnya. Saking asiknya nih. Iya, terima kasih ya Ibu Nunung. Sama-sama. Oh, terakhir Bu, Terakhir tuh Oh, masih ada. dari saya Bu, Boleh. ini sesuatu yang apa namanya, hopeless lah, hope Bu, harapan. Jadi apa sih harapan Ibu di Nunung ini untuk kita semua ini guru muda kedepannya harus bagaimana, dan apa namanya sebelum kita terjun ke dunia pendidikan apa yang kita dahulukan gitu Bu. Oh ya. Untuk guru-guru muda kita semua Iya, gitu. seperti Entah, kita dan teman-teman dosen. jangan ngobrol jangan terlalu apa emosi kita sama guru gitu. Itu kan juga harapan. Ya, maksudnya banyak belajar, banyak baca juga ya. Iya. Jangan scroll kebanyakan dulu. Itu. Walaupun TikTok Iya, itu banyak bisa pembelajaran. jadi juga. Ya betul. Iya. Tapi sebaiknya banyak baca buku sih menurut aku. Itu Jadi kalau harapan. banyak baca buku, dari situ banyak serapan-serapan yang nanti kita sampaikan ke siswa kita kayak gitu. Terus juga apa ya, kayak kalau kesabaran itu memang guru itu harus sabar. Kalau nggak sabar jangan jadi guru kan gitu. Gimana misalnya nih Bu, kayak aku nih opsinya kepepet, Iya. udah paling aman aja jadi guru aja deh, itu gimana Bu? Jangan sayang. Apa sih, guru adalah pilihan Allah yang tadi aku bilang ya. Takdir. Segala sesuatu itu udah tertanam di dalam hati kita. Kayak aku misalnya, emang cita-citanya jadi guru. Oh dari dulu kita jadi guru. Iya, jadi memang kayaknya kalau untuk ke dunia lain aku nggak mau. Kayaknya dunia pendidikan itu lebih bagus buat aku kayak gitu. Iya. Buat saya ya lebih bagus. Dan kalau kita sebagai seorang ibu, kita jadi seorang guru, kita bisa menerapkan di siswa kita, terutama di rumah dulu sama anak-anak kita. Iya. Kayak gitu. Dari rumah baru ke sekolah. Iya, jangan kita udah di sekolah bagus tapi di rumah tidak bagus, buat apa Iya. gitu. Ya teman-teman, jadi kita sudah sampai
di penghujung podcast ini dengan Ibu Nunung sendiri. Jadi kesimpulannya dari podcast ini yang dapat kita ambil, yang kita serap ini, yang pertama tentang pendidikan yang berada di Indonesia apa aja, dan banyak ya Bu tadi Iya, tantangannya, terus segala macam, entah dari teknologi atau dari sistemnya ya Bu ya. Terus kita juga mendapati ilmu tentang kedisiplinan tadi harus nomor satu, yang padahal hal yang sangat kecil ya Bu, disiplin itu. Jadi ya kurang lebihnya seperti itu, banyak lagi deh pokoknya. Mungkin itu saja podcast untuk pada siang hari ini ya Bu. Iya, betul. Terima kasih Ibu Nunung Iya. meluangkan waktunya untuk Iya. datang ke podcast kita pada siang hari ini. Panas-panas ya. Iya, semoga bermanfaat untuk kita dan untuk calon guru-guru di luar sana. Amin, amin ya robbal alamin. Amin ya robbal alamin. Oke, kita tutup. Podcast pada kali ini. Oke, kita tutup podcast kita pada siang hari ini. Saya Ibu Nisa dan partner saya. Tersisa di sela-sela baju hangatku. Terakhir kali kita bicarakan semua besok.